ada kasus rame, saya mencoba nanya, ini sebelumnya ceritanya kayak apa? Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, ya. Terakhir, kemudian setelah itu tolong buat kronologisnya. Saya minta Pak Sekjen buat kronologisnya, dan saya punya kronologisnya. Saya nggak tahu nanti gimana caranya, apa saya nggak tahu, saya serahkan atau apa. Tapi yang jelas itu posisinya tanggal 30 September terakhir itu 2020, saya dilantik tanggal 23 Desember 2020, ya. Jadi terakhir yang saya terima itu ada kronologis di sini yang dibuat. Itu 30 September 2020, saya dilantik tanggal 23 Desember 2020. Nah, kadang-kadang saya heran ya terhadap KPK ini ya. Sebenarnya KPK itu ngapain ya? Dan bahkan ini ada kasus bansos presiden. Ini sudah kasus sangat lama sekali, yaitu tahun 2020. Kenapa baru diungkap sekarang? Nah, ini juga sangat lucu sekali. Bahkan KPK sita dokumen kasus bansos presiden dari pegawai Bulog dan Kemensos. Nah, ini kan sangat wow sekali ya. Pada tahun 2020 loh. Pada saat lalu juga sudah setidaknya oleh Mensos Risma. Bahkan KPK usut korupsi bansos presiden. Mensos Risma zaman aku sudah nggak ada. Ya memang Tri Risma hari ini dipilih oleh Pak Jokowi itu pada tahun 2020, tepatnya bulan Desember. Nah, apakah ini akan ditargetkan ya setidaknya dari kader-kader PDIP lagi? Pada saat lalu juga KPK didesak agar periksa Ganjar Pranowo terkait kasus EKTP. Ini bahkan juga sudah sangat lama sekali. Seharusnya tunjukkanlah kerja-kerja KPK ya, bukan kasus yang sangat lama, dan akhirnya banyak yang dimanipulasi kemungkinan ya karena kasus sangat lama sekali. Yaitu bansos presiden pada tahun 2020 yang lalu, di mana Mensos pada tahun 2020 dijabat oleh Tri Risma hari ini. Nah, artinya kalau misalkan dugaan masyarakat terkait KPK beraninya hanya di lawan-lawan politik dari pemerintahan, menurut saya juga cukup masuk akal sekali. Karena saat ini juga ada Hasto, tiba-tiba ada kasus bansos presiden, bahkan juga sudah menyita dokumen dari pegawai Bulog hingga Kemensos. Ini kan sangat wow sekali ya. Untung saja kalau kita lihat Tri Risma pastinya tidak akan terlibat lah, karena Tri Risma itu sangat jeli sekali ya, apalagi terkait bansos presiden dan lain sebagainya. Bahkan dari pengakuan Tri Risma hari ini pada tanggal 29 Juni 2024 bahkan tidak tahu adanya bansos presiden, tidak tahu. Nah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden tahun 2020 yang kini diusut KPK. Bayangkan ini tanggal 29 Juni 2024, tetapi saat ini juga ada menyita dokumen dari pegawai Bulog hingga Kemensos. Bayangkan saat ini sudah hampir 1 tahun loh, 1 tahun. Memang KPK itu sangat lambat sekali ya untuk penanganan kasus korupsi. Seharusnya KPK itu tidak menangani kasus korupsi. Terlebih menurut saya KPK itu juga setidaknya untuk pencegahan juga, pencegahan korupsi. Jadi tidak hanya menangani kasus korupsi, tetapi lebih mementingkan pencegahan. Menurut saya itu yang cukup penting ya. Risma mengatakan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial, tidak ada jenis bantuan seperti itu. Aku nggak ada bantuan-bantuan gitu. Aku nggak ada gitu loh. Sudah aku ngomong di sidang. Di sidang MK aku ngomong sudah nggak ada, kata Risma di Pusdiklat Kemensos pada 28 Juni. Dia mengaku tidak mau melakukan penyaluran bansos jenis itu karena merupakan temuan dari BPK. Aku sudah nggak mau, karena saat itu memang ditemukan oleh BPK. Jadi aku nggak mau. Sudah sejak awal aku jadi menteri, sudah nggak ada lanjutnya. Meski begitu, mantan wali kota Surabaya itu mengaku akan kooperatif terhadap penyidik KPK jika melakukan pemeriksaan di kantor Kemensos. Risma mengaku, dulu saat pemeriksaan KPK dirinya sendiri yang menjemput penyidik di kantor Kemensos. Toh dulu yang jemput aku, waktu mau ke kantor itu yang jemput aku, masuk ruangan aku, kata Tri Risma hari ini. Ya, jadi di sini
sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba KPK saat ini telah menyita dokumen kasus bansos presiden dari Pegawai Bulog dan Kemensos. Ini sangat mengejutkan sekali. Apakah memang yang ditargetkan KPK itu dari kader-kader PDIP ya? Ini juga menurut saya kalau masyarakat beropini seperti itu ya sangat masuk akal sekali, karena Tri Risma hari ini itu dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial itu pada tahun 2020 yang lalu. Nah, ini juga KPK sedang mengusut kasus bansos presiden pada tahun 2020 yang lalu. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek bantuan sosial presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020. Dokumen-dokumen tersebut disita dari 3 orang saksi yang berasal dari Pegawai Bulog dan Kemensos, yaitu M. Gilang, Sasi Kirono, Kasih Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog, Diling Kabak Keuangan Dirjen Lim Jamsos, dan Robi Siputra PNS Kementerian Sosial RI. Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis pada wartawan Selasa 27 Mei. Namun Budi enggan merinci jenis dokumen yang disita dari 3 saksi tersebut. Ia berdalih bahwa materi penyidikan bersifat rahasia dan akan diungkapkan dalam proses persidangan. Ketiga saksi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan hari ini, sementara 2 saksi lainnya yakni Juli Andika, staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP, dan Julianto, Direktur Advokasi Pemerintahan Pusat LKPP, tidak memenuhi panggilan penyidik meminta penjadwalan ulang. Ya, seperti itu, jadi sangat bau sekali ya. Padahal pada saat lalu juga KPK didesak periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandar di kasus EKTP. Padahal sudah dibantah setidaknya ya terkait Ganjar Pranowo itu tersangkut kasus EKTP. Sudah dibantah Novel Baswedan pada saat lalu ya, yaitu Ganjar tidak terlibat terhadap kasus EKTP. Tetapi ya, wah, serangan masif sekali ya pada saat yang lalu ya ketika Pilpres 2024. Memang sangat bau sekali lah. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan skandal mega korupsi EKTP yang telah merugikan keuangan negara 2,3 triliun. Bayangkan saat ini kerugian negara bukan 2-3 triliun, melainkan ratusan triliun. Bahkan pada saat lalu terkait pengadaan laptop, wah, di Kemendikbud itu bahkan juga kerugian negara mencapai 9 triliun ya. Bayangkan 9 triliun. Pada saat lalu juga terkait Jiwasraya, Pertamina, bahkan hampir 1.000 triliun. Dan masih banyak lagi. Saat ini sudah bukan zamannya ya kerugian negara 2-3 triliun dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Entah ada apa semua ini ya. Dan ini juga menjadi PR dari Pak Prabowo Subianto ya untuk menuntaskan korupsi di negeri ini. Bayangkan korupsinya saat ini tidak kaleng-kaleng. Bukan angka miliaran lagi, melainkan triliunan. Ini juga harus gerak cepat dan tanpa pandang bulu ya. Siapapun yang merugikan negara terkait korupsi ini harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ya. Karena korupsi di negeri ini sudah sangat wow sekali, sangat wow sekali. Nah, bahkan ini juga ada pemberitaan, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023. Jadi sudah sangat lama sekali ya. 6 pertanyaan Risma soal Kemensos digeledah KPK. Ya, semoga sajalah. Dan menurut saya pastinya Tri Risma tidak akan terlibat ya. Semoga saja ini Kemensos sebelum Tri Risma ya. KPK menggeledah gedung Kemensos terkait dugaan korupsi bantuan sosial beras. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan beberapa tanggapan terkait penggeledahan. Seperti diketahui pada Selasa 23 Mei lalu, KPK menggeledah gedung Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras Kemensos untuk mengumpulkan barang bukti. Sejauh ini, dalam kasus tersebut sudah ada 6 tersangka. Hari ini ada kegiatan penggeledahan. Wah, jadi ada continue-nya ya. Pada tahun 2023 bahkan juga ada 6 tersangka dan saat ini berlanjut lagi. Entah ini drama apa lagi ya yang dilakukan oleh KPK ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.